Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Ilmu. Dengan ilmu semua menjadi lebih mudah. Kali ini akan membahas tentang 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat. Namun sebelumnya, silakan like dan subscribe, dan jangan lupa bagikan video ini agar bermanfaat untuk semua orang. Sahabat Galeri Ilmu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tak ada naungan kecuali naungannya. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ibadah kepada Rabb-Nya. Ketiga, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah sehingga mereka tak bertemu dan tak juga berpisah kecuali karena Allah. Kelima, lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan yang lagi cantik, lalu dia berkata, "Aku takut kepada Allah." Keenam, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri hingga kedua matanya basah karena menangis. Sahabat Galeri Ilmu, ketujuh orang yang tersebut dalam hadis di atas, walaupun lahiriah amalan mereka berbeda-beda bentuknya, akan tetapi semua amalan mereka itu mempunyai satu sifat yang sama yang membuat mereka semua mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat itu adalah mereka sanggup menyelisihi dan melawan hawa nafsu mereka guna mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, pemimpin yang adil. Dia adalah manusia paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Dia sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla, sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga, dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ibadah kepada Rabb-Nya. Hal itu karena dorongan dan ajakan kepada syahwat di masa muda mencapai pada puncaknya. Karena kebanyakan awal penyimpangan itu terjadi di masa muda. Tapi tatkala seseorang pemuda sanggup untuk meninggalkan semua syahwat yang Allah Ta'ala haramkan karena mengharap ridha Allah, maka dia sangat pantas mendapat keutamaan yang tersebut dalam hadis di atas, yaitu dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Ketiga, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Sungguh Allah Ta'ala telah memuji semua orang yang memakmurkan masjid secara umum dalam firman-Nya. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya. Di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tak dilalaikan oleh perniagaan dan tak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surat An-Nur ayat 36-38.
Sahabat Galeri Ilmu, terkaitnya hati dengan masjid hanya akan didapatkan oleh siapa saja yang menuntun jiwanya menuju ketaatan kepada Allah. Hal itu karena jiwa pada dasarnya cenderung memerintahkan sesuatu yang jelek, sehingga dia meninggalkan semua ajakan dan seruan jiwa yang jelek itu, dan lebih baik mendahulukan kecintaan kepada Allah, maka pantaslah dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang kelima, lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu dia berkata, "Aku takut kepada Allah." Yakni dia diminta oleh wanita yang mengumpulkan status sosial yang tinggi, harta yang melimpah, dan kecantikan yang luar biasa untuk berzina dengannya. Akan tetapi dia menolak permintaan dan ajakan tersebut karena takut kepada Allah. Maka ini tanda yang sangat nyata menunjukkan dia lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan kepada hawa nafsu. Dan orang yang sanggup melakukan ini akan termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, dan pemimpin setiap lelaki dalam masalah ini adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Yang keenam, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, hingga tangan kirinya tak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yakni dia berusaha semaksimal mungkin agar sedekah dan dermanya tak diketahui oleh siapapun kecuali Allah, sampai-sampai diibaratkan dengan kalimat, hingga tangan kirinya tak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri hingga kedua matanya basah karena menangis. Ini adalah amalan yang sangat berat dan tak akan dirasakan kecuali oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan iman dan orang yang takut kepada Allah ketika dia sendiri maupun ketika dia bersama orang lain. Dan tangisan lahir dari kedua sifat ini merupakan tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penyebutan 7 golongan dalam hadis ini tidaklah menunjukkan pembatasan, karena telah sahih dalam hadis lain adalah golongan lain yang Allah lindungi pada hari kiamat selain dari 7 golongan di atas. Di antaranya adalah orang yang memberikan kelonggaran dalam penagihan hutang. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang memberikan kelonggaran kepada orang yang berutang atau menggugurkan utangnya, maka Allah akan menaunginya di bawah naungannya." Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.